Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdin Irfan Hakim, NPM 2320502085. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin, Rombel 3. Di sini saya akan memaparkan tentang PowerPoint saya sebagai tugas besar tentang analisis material dan proses produksi komponen utama throttle body, matkul proses produksi. Ini nama saya Asdin Irfan Hakim, NPM 2320502085. Yang pertama, daftar pembahasan. Di sini saya akan membahas terkait komponen-komponen utama throttle body, terus pengertian throttle body, terus analisis komponen, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, komponen-komponen utama throttle body. Di sini ada desain saya terkait komponen-komponen utama throttle body ketika di assembly, dan ini hasilnya menggunakan soft file yaitu media SolidWorks. Yang pertama, pengertian throttle body. Throttle body adalah komponen penting dalam sistem induksi udara mesin pembakaran internal yang berfungsi mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam mesin. Pada dasarnya, throttle body bekerja dengan mengatur pembukaan katup yang memungkinkan udara masuk ke ruang bakar, yang kemudian bercampur dengan bahan bakar untuk proses pembakaran. Katup ini dioperasikan oleh pedal gas yang mengatur aliran udara sesuai dengan keinginan pengemudi. Throttle body biasanya dilengkapi dengan sensor posisi throttle atau TPS yang memantau posisi katup throttle untuk memberikan sinyal kepada unit kontrol mesin atau ECU, yang kemudian menyesuaikan injeksi bahan bakar agar mesin bekerja optimal. Pada kendaraan modern, throttle body seringkali dilengkapi dengan sistem drive-by-wire yang menggantikan kabel mekanik dengan motor listrik yang mengatur posisi katup throttle berdasarkan input dari pedal gas. Kemudian di sini ada analisis terkait komponen-komponen pada throttle body. Yang pertama, main body. Material yang sering digunakan antara lain aluminium, magnesium alloy, stainless steel. Terus proses produksinya, tahap awal membuat desain berdasarkan perencanaannya, pemilihan material, pembentukan panel, pengelasan, pengecatan, hingga perakitan. Komponen yang kedua ada throttle. Material yang sering digunakan antara lain aluminium alloy, baja Inconel atau baja magnesium. Lalu proses produksinya antara lain desain teknis, pemilihan material, pembentukan, perakitan komponen, dan pengujian. Kemudian komponen yang ketiga ada throttle axle. Material yang sering digunakan antara lain baja karbon, baja paduan titanium. Lalu proses produksinya yaitu antara lain desain komponen meliputi pengukuran dan pemilihan material, pembentukan dengan cara pengecoran, perakitan dengan pemasangan sensor sekaligus pengujian. Lalu ada komponen yang keempat yaitu throttle well body. Material yang sering digunakan antara lain baja karbon, baja paduan, komposit. Lalu proses produksinya antara lain desain komponen dengan perangkat CAD, pemotongan dan persiapan material, pembentukan, machining atau penghalusan permukaan, lalu uji coba. Komponen yang kelima yaitu TPS. Material yang sering digunakan antara lain housing, menggunakan plastik teknik atau polybutyl lain. Lalu sensor atau PCB menggunakan silikon atau tembaga, terus kontak atau konektornya menggunakan kuningan atau logam. Proses produksinya antara lain pemilihan teknologi TPS, desain persiapan material, pembuatan komponen lain, perakitan, lalu pengujian. Komponen yang keenam ada fuelan. Material yang sering digunakan antara lain baja, aluminium, karet, selang, multilayer plastik, polythermal fuel throttle line. Proses produksinya yang pertama pemilihan material, pencampuran bahan baku, pembentukan, pendinginan hingga pengerasan, lalu penyelesaian permukaan hingga pengujian. Komponen yang ketujuh yaitu main tube gasket. Material yang sering digunakan antara lain karet, logam, komposit, grafit, piton. Proses produksinya persiapan bahan, pembentukan komponen, decutting, pemotongan bahan agar rapih permukaannya. Komponen ke-8 yaitu ending metal gasket. Material yang sering digunakan antara lain stainless steel, komposit, aluminium. Proses produksinya stamping dan pemotongan, machining, pengukuran spiral, temp atau forging, lalu penyambungan atau welding. Komponen yang terakhir yaitu komponen yang ke-9 velocity stack. Material yang sering digunakan antara lain karpet, logam, polimer. Lalu proses produksinya desain dan pemodelan komputer, pemilihan material, proses pencetakan, pengujian hingga finishing berupa pemasangan. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Makalah ini membahas secara detail mengenai analisis material dan proses produksi dari komponen utama
Pada throttle body, setiap bagian dari throttle body memiliki fungsi spesifik yang penting dalam sistem kendaraan. Material yang digunakan seperti aluminium, baja, stainless steel, dan paduan logam lainnya dipilih berdasarkan karakteristik yang mendukung daya tahan terhadap suhu tinggi, korosi, dan keausan. Proses produksinya melibatkan berbagai teknik seperti casting, stamping, CNC machining, hingga injeksi cetak untuk memastikan kualitas dan presisi produk. Pengujian serta kalibrasi pada setiap komponen dilakukan untuk menjamin kinerja optimal throttle body dalam berbagai kondisi. Lalu ada saran, yang pertama pengumpahan material. Mempertimbangkan penggunaan material komposit atau paduan berbasis syarat karbon untuk meningkatkan efisiensi berat dan daya tahan tanpa mengorbankan kinerja. Yang kedua, otomatisasi proses produksi. Mengintegrasikan teknologi otomasi seperti robotik dan IoT dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi produk. Yang ketiga, riset teknologi baru. Mengembangkan teknologi sensor yang lebih canggih seperti sensor tanpa kontak berbasis magnetik atau optik untuk meningkatkan keadaan dan masa pakai throttle position sensor atau TPS. Mungkin cukup sekian terkait pemaparan PJBL saya tentang analisis material dan proses produksi pada komponen utama throttle body. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.